Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta kerabat da'i-da'iyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang keadilan, realitas umat Islam pada saat ini sering dihadapkan oleh ketidakadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hukum. Sebagai landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa penggalan ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Sadaqallahul Azim. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru besar Universitas Al-Azhar, dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa ayat di atas terdapat lafaz kunu yang berarti kita diperintahkan umat Islam untuk bersikap bil qisti, adil, tanpa memandang siapa, kapan, dan bagaimana situasinya. Namun umat Islam pada saat ini mengapa semakin mundur? Salah satu faktornya adalah hilangnya nilai ketidakadilan. Betul hadirin? Coba kita renungkan sejenak. Dahulu Islam bisa menjadi jaya karena menerapkan nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan. Misalnya masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mendirikan beberapa lembaga sosial untuk mensejahterakan masyarakat tanpa diskriminasi. Inilah bukti jikalau Islam menerapkan nilai keadilan, maka bisa menjadi contoh bagi dunia. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim? Kita pada awalnya perlu memahami bahwa keadilan bukan soal hukum dan peraturan saja, namun keadilan ada 5 bentuk. Pertama, adil dalam hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan seimbang tanpa memandang etnis seseorang, ekonomi, maupun status sosialnya. Kedua, adil dalam hubungan sosial. Islam mengajarkan perilaku baik dalam hubungan sosial, baik orang tua, keluarga, teman, ataupun siapapun yang berinteraksi dengan kita tanpa adanya diskriminasi. Betul hadirin? Ketiga, adil dalam ekonomi dan perdagangan. Dalam Islam melarang adanya riba, penipuan, atau eksploitasi. Hal ini untuk menghindarkan kita dari ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan yang ekstrim. Keempat, adil dalam perlakuan terhadap orang lain. Islam mengajarkan kita untuk toleransi, penghargaan, dan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, walaupun berbeda keyakinan, suku, bangsa, dan negara. Kelima, adil dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus adil dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, tidak akan beranjak kedua kaki hamba Allah pada hari kiamat kecuali sebelum ia ditanyai 4 perkara: umurnya, ilmunya, hartanya, dan apa yang telah ia perbuat dari tubuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan ilmu yang kita punya untuk menegakkan keadilan sehingga Islam bisa kembali pada masa kejayaan lagi. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi generasi yang selalu bersikap adil dan bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Unzur maqala wa la tandur mamqala. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.